Selamat sore dari Jakarta dan salam 24 jam. Selamat datang kepada para diaspora Indonesia di webinar Dengar Pendapat Rakyat, Dialog Caleg DPR RI, Dapil DKI Jakarta 2, bersama diaspora Indonesia kali ini di kawasan Timur Tengah. Saya Akbar, dan saya akan menjadi MC untuk acara kita hari ini. Webinar ini dipersembahkan oleh Foreign Policy of Indonesia atau FPCI bersama dengan Indonesian Diaspora Network Global, IDN Global, serta didukung oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di berbagai negara. Webinar ini merupakan bagian dari program FPCI bersama IDN Global, yaitu Diaspora Know Your Chalex atau Diaspora KYC. Kami telah mengundang 125 caleg DPR RI dari Dapil DKI Jakarta 2 untuk ikut serta dalam program Diaspora Know Your Chalex. Dan sejauh ini kami telah mewawancarai 20 caleg dari Dapil ini. Para diaspora dapat melihat profil lengkap dan wawancara kami bersama para caleg melalui website berikut www.calegdiaspora.org atau dapat scan barcode yang telah ditampilkan pada layar. Dari para caleg yang ikut serta dalam program Diaspora KYC, kami ucapkan selamat datang kepada caleg yang telah hadir secara virtual bersama kita pada webinar hari ini. Selamat datang kepada Bapak Ardi Susanto, caleg nomor urut 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat datang kepada Ibu Devi Taurisa, caleg nomor urut 4 Partai Gerindra. Selamat datang Ibu Regina Viani Ayudya, caleg nomor urut 3 Partai PDI Perjuangan. Selamat datang Ibu Kristina Aryani, caleg nomor urut 1 dari Partai Golkar. Ibu Imelda Berwanti Purba, caleg nomor urut 3 Partai Solidaritas Indonesia. Ibu Marsya Damita Siagian, caleg nomor urut 4 Partai Solidaritas Indonesia. Serta selamat datang kepada Ibu Sintawati, caleg nomor urut 1 Partai Persatuan Pembangunan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu semua. Dalam webinar Dengar Pendapat Rakyat ini, kami mengundang para aspirator diaspora Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada para caleg yang hadir. Dan para caleg akan berkesempatan untuk menanggapi langsung aspirasi para diaspora tersebut. Sebagai pembuka acara, mari kita saksikan terlebih dahulu bersama-sama sambutan pembuka dari Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia, Bapak Hasyim Asyari. Kepada Bapak Hasyim Asyari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Dino Patijala, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia dan juga penggagas Kongres Diaspora Indonesia. Yang kami hormati Bapak Sulistiawan Wibisono, Presiden Indonesian Diaspora Network Global. Yang saya hormati Mas Hamzah Lubis, Koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia seluruh dunia. Yang saya hormati para calon anggota DPR RI, khususnya yang mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Yang saya hormati para pemilih Indonesia yang berada di berbagai macam negara. Pada kesempatan ini saya menyambut baik gagasan diselenggarakannya diskusi atau webinar yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia yang dalam rangka mempertemukan antara pemilih Indonesia yang menjadi diaspora berada di berbagai macam negara di luar negeri atau di luar Indonesia dengan para calon anggota DPR RI, khususnya yang berangkat dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Daerah pemilihan DKI Jakarta 2 ini meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Oleh karena itu pada kesempatan ini menjadi satu forum yang baik, forum yang bagus, mempertemukan gagasan, mempertemukan para calon dan para pemilih untuk mendiskusikan kira-kira apa yang menjadi aspirasi para pemilih dan juga apa yang akan diperjuangkan, visi misi, program partai politik dari masing-masing calon anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta 2.
Program seperti ini boleh dikatakan lebih efisien, lebih efektif karena situasi perkembangan global dan juga perkembangan teknologi informasi, sehingga forum yang disebut dengan dengar pendapat rakyat ini bisa dilakukan dalam waktu yang ditentukan dan juga bisa menjangkau semua pihak, terutama sekitar 1.750.000-an pemilih kita di luar negeri yang nanti akan menggunakan hak pilih pada waktu yang telah ditentukan untuk pemilu 2024. Jadi untuk pemilu di luar negeri ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode memilih di TPS luar negeri atau TPS LN yang digelar di kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Yang kedua dengan metode kotak suara keliling. Kemudian yang ketiga dengan metode pos, yaitu PPLN akan mengirimkan surat suara untuk pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI melalui pos ke alamat-alamat para pemilih yang sudah ditentukan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti seminar, selamat menyampaikan aspirasi para pemilih, dan juga selamat mendengarkan aspirasi untuk para calon anggota DPR RI, khususnya di daerah pemilihan DKI Jakarta. Semoga kegiatan webinar ini dengar pendapat rakyat membawa manfaat bagi kita semua dan juga makin mendekatkan antara pemilih dengan para calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Terima kasih kepada Foreign Policy Community of Indonesia yang telah menggagas dan menyelenggarakan forum ini, dan saya kira memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan demokrasi dan perkembangan kepemiluan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasyim Asyari, Ketua KPU Republik Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Hasyim Asyari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah mendukung kegiatan Diaspora Know Your Calegx dan webinar dengar pendapat rakyat Diaspora Indonesia pada hari ini. Tanpa menunggu waktu lama lagi, saya mengundang moderator kita pada hari ini, Bapak Iwan Wibisono, Presiden Indonesian Diaspora Network Global, IDN Global. Kepada Pak Iwan, waktu dan screen kami persilakan, Pak. Terima kasih, Mas Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam diaspora, salam 24 jam. Merupakan kebanggaan bagi kami diaspora untuk bisa berdialog dengan para calon legislatif yang bertarung di Dapil 2 dan luar negeri. Dapil ini DKI 2 dan luar negeri sudah dikenal seperti hot seat atau dapil yang sangat panas sekali, dan kami sebagai diaspora sangat mengapresiasi kesediaan Bapak Ibu para calon legislatif untuk meraih dan meraup untuk dapat mendapatkan simpati dan mendapat suara dari para diaspora Indonesia. Yang saya pahami saat ini ada sekitar 1,7 juta DPT, tapi sebenarnya yang tidak terdaftar di DPT itu sangat banyak sekali. Dari hitung-hitungan secara demografi, jumlah diaspora itu kira-kira antara 6 sampai 8 juta. Baik itu yang masih warga negara ataupun masih akan beberapa lagi yang sudah menjadi warga negara asing tetapi merupakan tumpah darah Indonesia dan masih mencintai Indonesia. Tanpa menunggu lama-lama, acara ini akan kita bedah dalam 2 sesi. Sesi pertama yaitu mendengarkan para aspirasi dari diaspora, kemudian dilanjutkan untuk kepada para calon legislatif di Dapil 2 dan luar negeri untuk memberikan tanggapan. Aspirasi pertama kami persilakan kepada Ibu Kartini Sarsilaningsih dari Doha, Qatar. Waktu dan screen saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu caleg Dapil DKI 2 yang telah hadir pada saat ini. Ini menunjukkan komitmen Bapak Ibu sekalian untuk bisa berdiskusi dengan kami dan saling mengenal. Saya
langsung dengan mengawali bagaimana diri kami sebagai diaspora dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya dengan long distance nationalism kami. Diaspora Indonesia merupakan komponen masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik khusus karena tinggal dan beraktivitas di luar negeri. Alasan berdiaspora sangat beragam. Diaspora Indonesia bukan hanya merupakan human capital, namun juga social capital karena intensitas kami berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat internasional. Karenanya diaspora memiliki peran yang sangat strategis untuk bisa mengangkat nation branding Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, berbudaya tinggi, dan diprediksi menjadi ekonomi 5 besar dunia tidak lama lagi dalam perjalanannya menuju Indonesia emas. Diaspora adalah wajah-wajah Indonesia di luar negeri dan secara sadar ataupun tidak, kami juga melakukan soft power diplomasi. Dengan kekhususan tersebut, dengan karakteristik tersebut, maka kami pada dasarnya mengharapkan adanya wakil khusus bagi masyarakat diaspora di lembaga legislatif kita. Juga badan nasional yang khusus untuk urusan-urusan kediasporaan. Jumlah diaspora Indonesia sangat besar, walaupun mungkin jumlah DPT saat ini menurun dibanding pemilu yang lalu, bisa jadi dikarenakan pada akhirnya keberadaan kami merasa bahwa keberadaan kami kurang diperhatikan. Berapa banyak kebijakan yang diaspora friendly. Yang kami juga rasakan para anggota Dewan terpilih saat dalam periode tugasnya, kebanyakan tidak lagi berkabar pada kami. Sering alasannya adalah tugasnya atau komisinya tidak terkait dengan diaspora. Ini tentu pandangan yang menurut kami tidak tepat, karena bila tugas anggota Dewan di berbagai komisi terkait dengan masyarakat Indonesia dan negara, pasti juga ada kaitannya dengan diaspora, karena diaspora juga bagian dari masyarakat Indonesia. Saya ambil saja contoh misalnya Komisi 9 dan 10. Komisi 9 tentang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, Komisi 10 ada pendidikan dan riset. Sebagian besar alasan orang Indonesia berdiaspora adalah untuk bekerja di luar negeri. Apakah karena tidak mendapat pekerjaan di dalam negeri atau mendapat peluang yang jauh lebih baik di luar negeri. Diaspora datang dari berbagai latar belakang. Dari aktivitas kami di organisasi di IDN Global, kami banyak menemukan teman-teman PMI yang kurang mendapat fasilitas kesehatan yang layak saat bekerja di luar negeri. Alasannya pun bisa bermacam-macam, misalnya memang fasilitas kesehatan yang disediakan kurang layak di negara tempat mereka bekerja, atau mungkin karena kekurangan karena masalah komunikasi yang menjadikan teman-teman PMI misalnya tidak bisa atau kesulitan mendapatkan bantuan kesehatan. Kami juga melihat rentannya para PMI terhadap kesehatan mental. Di sini pemerintah melalui KL terkait harus bisa membentuk sistem yang memungkinkan jangkauannya kepada PMI, tentunya dibantu oleh Bapak Ibu anggota Dewan, baik pencegahan maupun pengobatan, misalnya melalui telemedicine. Di sisi lain, kami juga melihat adanya potential brain drain dari para diaspora. Padahal kami selalu menyuarakan bahwa menjadi diaspora itu justru brain gain atau brain circulation, bukan brain drain. Kasus yang saya maksudkan adalah misalnya para diaspora, seperti di sini di Middle East banyak ya, para diaspora yang profesional, mereka banyak yang berdiaspora bersama keluarga. Tidak sedikit pasangannya, suaminya atau istrinya merupakan profesional juga seperti dokter, psikolog, dan lain-lain. Nah, dengan bermigrasi bersama keluarga, berdiaspora bersama keluarga, kemungkinan perjalanan karir dari pasangan tersebut menjadi terhenti juga. Apalagi dokter yang memiliki berbagai aturan ya di Indonesia maupun bila ingin praktek di luar negeri. Ini tentu akan sangat disayangkan bila para talenta dokter tersebut jadi berhenti berpraktek. Karena saya yakin jumlah dokter di Indonesia sangat kurang.
Nah, seharusnya dengan kesadaran bersama kita tidak boleh menyia-nyiakan talenta dokter yang ada, yang ada tersebut. Jadikan mereka misalnya telemedicine untuk daerah-daerah di Indonesia atau membantu komunitas Indonesia di negara tempat mereka tinggal melalui, atau bisa juga lintas border melalui kerjasama dengan kantor perwakilan. Namun hal tersebut harus diakui resmi oleh pemerintah dan diakui menambah kompetensi atau pengalaman profesional mereka, dibuat sistemnya. Contohnya yang nyata ya, kami dari IDN Global beruntung dapat bekerja sama dengan tim dokter-dokter diaspora yang karena situasinya tidak dapat berpraktek dengan mengadakan pelatihan bagi para PMI yang memiliki pekerjaan sebagai perawat lansia orang asing. Pelatihan tersebut tidak mereka dapat pada saat pra pemberangkatan mereka sebagai PMI. Karenanya pada saat melakukan pekerjaan, PMI tersebut sering juga stres dan depresi karena tidak adanya kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Nah, apa solusi? Salah satu solusi dari isu seperti ini adalah manajemen talenta diaspora perlu didukung bersama-sama agar kepentingan diaspora bisa diperhatikan dan kontribusinya pun bisa semakin nyata. Profesi-profesi penting yang kurang optimal aktualisasinya pada saat berdiaspora perlu diberikan jalur agar mencegah brand drain. Tugaskan mereka melakukan atau mengamalkan ilmunya atau juga tugas research untuk kepentingan Indonesia. Fasilitasi. Banyak lagi hal yang bisa dicontohkan. Ya, bahwa semua komisi DPR tetap memiliki keterkaitan dengan kepentingan bagi diaspora, bukan hanya komisi satu saja. Kami harapkan tidak ada ghosting ya saat Bapak Ibu nanti terpilih. Bila diperlukan melihat keterkaitan, kami juga bisa memberikan buku-buku laporan pertanggungan kegiatan kami karena di situ akan ada gambarannya gitu. Untuk mendapat kegiatan-kegiatan di kami di IDN Global pada dasarnya adalah meningkatkan awareness, engagement, dan empowerment potensi diaspora bagi negara dan bagi diaspora itu sendiri. Itu sekedar yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu caleg sekalian. Silakan nanti siapa saja ditanggapi. Intinya semua Bapak Ibu sekalian nanti dimanapun komisi bertugas atau komisinya pasti ada kaitannya dengan kepentingan diaspora. Terima kasih Pak Iwan, over to you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nining. Selanjutnya masih dari negara Qatar, saya persilakan Bapak Agri Sumara untuk bergabung. Waktu dan screen saya persilakan Bapak Agri. Ya, persilakan Pak Agri. Masih mute Pak, mohon di-unmute dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sejatinya kami ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Pak Dino dan FPCI, di mana 5 tahun yang lalu kita juga bekerja sama untuk menjalankan program ini, program yang sangat baik. Saja utamanya TKI dan TKWI itu 90% lebih bermasalah di Indonesia. Jadi di Indonesia itu, di negara kita yang tercinta ini, perlu banyak regulasi-regulasi yang harus benar-benar ditegakkan, aturan-aturan yang benar-benar diluruskan. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini setelah adanya roadmap, itu human trafficking menurun. Human trafficking sudah menurun.
hanya masalahnya kan kualitas daripada TKI dan TKWI ini yang perlu ditingkatkan, di mana mereka perlu diberikan keterampilan khusus sesuai apa yang dibutuhkan di negara tujuan. Memang benar bahwa pendidikan kita masih bermasalah, akan tetapi keterampilan perlu dibentuk badan-badan untuk pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKW. Perlu bapak-bapak dan ibu-ibu caleg ketahui bahwa di negara Timur Tengah pun sudah ada banyak perubahan. Baik mentalitas, sikap daripada warga negara asli Timur Tengah ini juga sudah lebih maju, lebih modern. Jadi kasus-kasus yang dulu sering muncul, sebenarnya sekarang sudah sangat-sangat berkurang. Kemudian peningkatan ekonomi di negara-negara Timur Tengah juga sudah meningkat. Mohon maaf, tolong kepada bapak-bapak dan ibu-ibu calon caleg untuk menekankan pada regulasi kesiapan keterampilan, termasuk bahasa ke negara tujuan. Saya pikir itu saja dari saya secara singkat. Saya ingin sampaikan selamat kepada para caleg, semoga dapat menduduki dan mengemban tanggung jawab untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agri Sumara. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada kita beralih ke Oman. Bapak Haposan Situmarang. Waktu dan screen saya persilakan Bapak. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih atas kesempatannya saat ini. Terima kasih kepada caleg yang hadir. Berarti Anda telah memberikan perhatian khusus kepada kami diaspora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Haposan Situmarang. Saya dan keluarga dengan istri Indonesia. Hubungan share screen, admin. Boleh share screen? Udah? Oke. Oke, udah bisa dilihat share screen-nya? Ya, silakan Pak Haposan. Saya mulai dengan foto ini. Nanti akan saya terangkan foto yang ini ya. Ini ada 3 pilar. Ada 3 pilar, yaitu kedutaan besar, diaspora, bukan caleg lagi, legislatif, Bapak Fahri Hamzah yang berkunjung ke Oman. Yang baju putih adalah high level management di salah satu perusahaan minyak di Oman. Nanti akan saya terangkan mengapa saya berikan gambaran ini. Saya mau menunjukkan 3 pilar. 3 pilar untuk menggapai opportunity buat Indonesia, kemajuan Indonesia. Kemudian foto yang lain, ini adalah kegiatan kita dengan pekerja migran Indonesia. Kegiatan Tata Rias pekerja migran Indonesia yang dibuka oleh Bapak Dubes. Jadi kerjasama antara kedutaan, diaspora, dan untuk memberdayakan pekerja migran Indonesia. Jadi kami diaspora di Oman, seperti juga diaspora di negara lainnya,
selalu bekerja sama dengan kedutaan untuk melaksanakannya. Kemudian gambar berikutnya, sorry. Nah, ini adalah kegiatan kita, salah satu kegiatan untuk memberdayakan pekerja migran Indonesia. Oke, termasuk ini juga pelajaran bahasa Inggris untuk dan bahasa Indonesia untuk anak-anak kita di bahasa Inggris untuk pekerja migran Indonesia dan bahasa Indonesia untuk anak-anak kita. Nanti akan saya terangkan mengapa saya tunjukkan foto ini. Nah, oke. Jadi saya akan buat dua kelompok apa yang saya akan katakan. Kelompok pertama yaitu adalah beda moratorium. Beda antara Timur Tengah dengan yang lain di negara lain adalah moratorium. Jadi kalau boleh segera di Bapak Ibu caleg dengan yang lainnya untuk mengupayakan moratorium, tapi moratorium harus dipikirkan dulu bagaimana moratorium yang paling efektif dan bagus dan untuk mencapai tujuan, jadi tidak menjadi masalah. Jadi kenapa perlu moratorium ini? Ini adalah contohnya sendiri di Oman. Pemerintah Oman, saya dapatkan dari kedutaan, telah memberikan berkunjung ke Indonesia supaya moratorium ditarik. Jadi kita tahu sendiri di karakteristik di Oman di Timur Tengah, pekerja migran Indonesia itu adalah lebih dari 95% adalah pekerja migran Indonesia. Jadi kalau diselenggarakan dengan baik, kalau disiapkan dengan baik, berarti moratorium itu akan memberikan kebaikan untuk semuanya. Jadi mungkin saya juga sudah mengikuti Know Your Caleg ini dari yang sebelumnya. Contohnya para caleg misalnya ada sesuatu masalah. Oh, kita bermasalah dengan ini, bermasalah dengan ini. Kalau boleh yang kita perlukan adalah terobosan. Jadi kami akan lihat siapa yang bisa memberikan terobosan. Seperti yang pernah kami perhatikan, saya memberikan apresiasi buat Bu Christina Aryani. Mohon diperhatikan, Pak, pesan waktu Ya. kurang 10 detik. Berapa menit lagi, Pak? 10 detik lagi, Pak. Waduh. Ibu Christina Aryani, dia aktif, beliau aktif. Jadi membuat terobosan-terobosan. Karena saya pernah dengar di diaspora yang lain, oh, saya sibuk di Dapil 2, saya sudah sibuk. Jadi kami nggak ngelihat kegiatan mereka di Dapil kita. Jadi tolonglah diberikan perhatian ke Dapil yang di luar negeri. Carilah terobosan. Kami akan melihat siapa yang bisa memberikan terobosan. Ya, terima kasih, Pak Haposan. Kelompok kedua, 1 menit lagi, Pak. 1 menit lagi. Kelompok kedua. Sudah habis. Boleh kan, Pak Iwan? Mohon maaf, Pak. Waktu sudah habis karena akan banyak. Nah, ini, Pak. 1 menit lagi, Pak. Pak Iwan, 1 menit lagi. Ya, dipersingkat kan? 10 detik aja, Pak. 10 detik. Silakan. Oke. Yang kedua tadi itu, yang saya katakan tadi 3 pilar. 3 pilar tadi itu. Maaf, saya sedang di luar. 3 pilar. Banyak opportunity kalau ketiga pilar itu bisa bersama-sama. Yang kami lihat sekarang ini partisipasi caleg bukan caleg, partisipasi para anggota yang terhormat parlemen belum kami lihat aktif. Jadi kalau 3 pilar tadi itu aktif, opportunity baik itu opportunity bidang pendidikan, opportunity bidang perdagangan UMKM maupun pemberdayaan PMI maupun yang lainnya
kalau itu diberdayakan, kalau para caleg, bukan caleg lagi, para caleg yang terhormat nanti menjadi caleg, itu akan menjadi lebih sempurna. Terima Karena kasih Pak di Aposan. sini, ya, Mohon maaf waktu sudah habis ya, Pak. Ya, ya, terima kasih, terima kasih. ya, terima kasih. Mohon maaf Pak Aposan. Ya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ardian Nengkoda. Kita beralih ke negara Saudi Arabia. Bapak Ardian ini adalah seorang profesional yang bekerja di Aramco. Waktu dan screen saya persilakan Bapak Ardian. Ya, terima kasih banyak Pak Iwan. Salam hormat kami untuk panitia, untuk FPCI, untuk IDN Global, dan juga PPI Dunia. Selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang terhormat sebagai calon legislatif DPR RI, Dapil DKI Jakarta II dan luar negeri. Nama saya Ardian Nengkoda. Saya mewakili secara langsung dan tidak langsung rekan-rekan kami yang berjumlah kurang lebih 175.000 warga negara Indonesia yang berada di Kerajaan Saudi Arabia. Jadi saat ini saya dan keluarga berada di luar negeri sudah hampir 20 tahun, di mana 11 tahun terakhir kami bersyukur dan kami beruntung berada di negara Saudi Arabia. Saat ini saya bekerja sebagai advisor untuk perusahaan migas dan energi yang berada di Saudi Arabia, dan juga sebagai visiting lecturer, visiting professor di Universitas Indonesia. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami untuk mengadres beberapa isu dan juga beberapa solusi-solusi alternatif yang bisa Bapak Ibu caleg pertimbangkan. Ada 3 struktur yang akan saya coba sampaikan. Pertama adalah kondisi Saudi Arabia saat ini, juga beberapa kondisi kami semua yang jauh kurang lebih 1.000 km berada jauh dari negeri Indonesia. Kemudian yang kedua, saya akan sampaikan kesempatan yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan secara aspek ekonomi, foreign direct investment dari Saudi Arabia ke Indonesia. Yang ketiga adalah masukan dari kami yang kami sudah kumpulkan untuk Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah kondisi PMI dan juga IDN diaspora yang berada di Saudi Arabia. Kami berjumlah kurang lebih 175.000. Yang menarik berdasarkan data konsensus sensus terakhir, jumlah kami baik diaspora Indonesia, laki-laki pria sejumlah 41.000, sementara perempuan sekitar 133.000. Artinya wanita kurang lebih 3 kali lipat dibandingkan dengan jumlah pria, pekerja, pelajar maupun anak-anak yang saat ini kami di bawah naungan KBRI Riyadh dan juga kerjasama berdasarkan dengan komunitas-komunitas Indonesia yang lain. Saat ini kurang lebih kondisinya kami bekerja di sektor formal dan informal. Ada juga beberapa kami yang bekerja di bidang-bidang strategik terkait dengan ketahanan, migas, energi, dosen, researcher, dan juga para pelajar yang berada di negeri Saudi Arabia. Saat ini kondisinya untuk neraca ekonomi perdagangan kita minus, Bu, Bapak ya. Jadi kurang lebih 1,28 miliar negatif antara Saudi Arabia dengan Indonesia. Jadi lebih banyak ekspor Saudi Arabia ke Indonesia dibandingkan Indonesia ke Saudi Arabia. Begitu. Jadi kami punya concern bagaimana kita bersama-sama meningkatkan ekspor dan juga bersamaan dengan itu adalah foreign direct investment dari Saudi Arabia ke Indonesia. Di mana terakhir kali kami cukup sedih. Mengapa? Karena investasi energi yaitu dari Saudi Aramco ternyata gagal di Indonesia kurang lebih 4 tahun yang lalu. Nah, itu perlu kita perbaiki. Di samping dengan support dari KBRI yang luar biasa, kami sangat bersyukur bahwasanya banyak sekali kemudahan-kemudahan umroh dan haji yang sudah disediakan oleh pemerintah Saudi dan juga dengan bantuan luar biasa dari KBRI. Dari kondisi Saudi Arabia saat ini, Saudi Arabia memiliki visi 2030 di mana Saudi Arabia berusaha mendiversifikasi ekonominya dari ketergantungan migas dan juga meningkatkan kompetensi negaranya. Ada pendanaan kurang lebih 770 billion US dollar yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Nah, izinkan saya Bapak Ibu untuk masuk ke dalam
usulan apa yang bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu semua menjadi sebagai caleg pemilu Februari mendatang. Pertama adalah terkait dengan belum optimalnya pendekatan dan perhatian secara sistematis dan komprehensif dari pemerintah Indonesia, terutama lembaga legislatif, untuk mensupport diaspora. Tadi juga ada masukan bagaimana mulai pelatihan dari tanah air sampai menuju ke Saudi Arabia. Yang kedua adalah minimnya hubungan dengan tanah air. Jadi meskipun kami punya organisasi official formal seperti IDN, tapi ada beberapa suara-suara kami yang tidak sampai. Yang ketiga adalah masih kurangnya diperhitungkannya suara-suara kami diaspora Indonesia di sejumlah negara. Jadi idealnya diaspora Indonesia termasuk di Saudi Arabia adalah sebagai agen promotion of economy, dan kita berharap bahwasanya perlindungan hukum kepada kami-kami semua bisa selalu ditingkatkan dari Indonesia. Dan dengan kesempatan ini sebelum Pak Ardian, waktu kurang 10 detik Bapak. Terima kasih. Ya, tinggal 10 detik lagi, silakan. Oh, sudah putus. Oke, mohon maaf Pak Ardian. Untuk selanjutnya kita beralih ke para pelajar Indonesia yang berada di berbagai negara di Timur Tengah. Saya persilakan kepada Saudara Ahmad Fatih, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di United Emirat Arab. Waktu dan screen saya persilakan. Saudara Ahmad Fatih. Ya, baik, Kak. Terima kasih banyak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua yang kami hormati, khususnya panitia, baik dari IDN ataupun PPI Dunia, kemudian rekan-rekan yang sedang berjuang di kontestasi pemilihan legislatif pada tahun 2024 ini. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam agenda-agendanya. Mungkin yang akan kami coba untuk sampaikan atau kami salurkan aspirasi, khususnya dari kami mahasiswa di UIA. Ada beberapa poin. Yang pertama yang perlu jadi perhatian bersama, mungkin sudah sering diketahui oleh rekan-rekan semua, bahwasannya kami di sini mayoritas adalah pelajar yang datang baik itu secara langsung dari Indonesia ataupun sebelumnya sudah menempuh pendidikan di negara-negara Timur Tengah lainnya. Dan keunikan lainnya adalah kami datang dengan funding yang berbeda-beda, baik itu ada yang beasiswa ataupun ada yang pribadi, atau bahkan ada yang mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia. Kemudian kami juga belajar dengan latar belakang ilmu yang sangat variatif, yang sampai saat ini masih didominasi oleh rekan-rekan yang belajar di bidang keagamaan, baik itu dalam bidang ekonomi syariah ataupun fikih dan lain sebagainya. Akan tapi kami masih memiliki keresahan, di mana keresahan kami sampai saat ini adalah belum banyaknya kesempatan untuk kami yang belajar di Timur Tengah, khususnya yang di rumpun sosial humaniora, studi keislaman dan lainnya dan atau sejenisnya. Sampai saat ini kami masih ragu akan apa yang akan kami dapatkan ketika kami pulang ke Indonesia, yaitu dalam bentuk lapangan kerja ataupun sejenisnya. Jadi banyak keraguan dari teman-teman ketika pulang nanti akan melakukan apa. Tapi ada juga salah satu privilege yang mungkin dimiliki oleh mahasiswa Timur Tengah, kita diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi tenaga musiman haji yang difasilitasi oleh Kemenak. Itu menjadi salah satu privilege juga. Akan tetapi tetap ada rasa ketakutan dari para mahasiswa ini ketika kembali ke Indonesia, khususnya yang belajar di rumpun sosial humaniora atau keislaman lainnya. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana langkah konkret dari teman-teman calon legislatif tentang hak-hak mahasiswa Indonesia yang belajar di Timur Tengah yang khususnya belajar studi keislaman, agar mereka ini bisa juga terserap dengan baik di dunia pekerjaan, baik itu di dunia akademik ataupun di dunia profesional, khususnya di sektor-sektor pengembangan ekonomi syariah yang saat ini sedang trennya meningkat di Indonesia. Karena tidak bisa dipungkiri Indonesia menjadi salah satu negara dengan
tren pertumbuhan ekonomi syariah yang baik, dan juga ada Saudi, ada Uni Emirat Arab, ada Qatar, itu mungkin mahasiswa-mahasiswa bisa dijadikan duta-dutanya. Itu pertanyaan dari saya, dan mohon juga untuk mahasiswa ini bisa juga dijadikan duta, baik itu duta pendidikan ataupun duta budaya Indonesia. Selama ini memang KBRI selalu mendukung kegiatan-kegiatan mahasiswa, akan tetapi mungkin lebih digalakkan lagi, sehingga Indonesia ini juga punya kelas di negara lain. Karena saya melihat, khususnya di UAE ini, masyarakat Indonesia baik yang bekerja profesional ataupun pelajar ini sangat variatif, akan tetapi untuk lapangan pekerjaan ini lebih banyak dari negara Filipina ataupun India. Karena tadi, balik lagi, yang disampaikan rekan kita di awal, keterbatasan bahasa. Dan semoga optimasi mahasiswa sebagai duta pendidikan dan budaya ini juga bisa dibekali dengan pendidikan bahasa ataupun pendidikan kebudayaan Indonesia, seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Fatih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan menyampaikan aspirasinya dari mahasiswa yang sedang belajar di Libya, Saudara Alif Salma. Waktu dan screen saya persilahkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah mutafaddili ala ibadi bi anwa'in ni'am. Yahtasu bi rahmati may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya Alif Salma Bella selaku perwakilan dari mahasiswa di Libya ataupun diaspora Indonesia yang berada di Libya, dan juga para WNI yang sedang berada di Libya dan lain sebagainya. Saya juga di sini ingin menyampaikan aspirasi ataupun keluhan ataupun solusi untuk kedepannya bagi para caleg legislatif dalam berbagai komisi di DPR nantinya. Juga banyak sekali keluhan yang kami keluh kesahkan dari para WNI ataupun para mahasiswa tentunya, karena kami berada di Libya di sini. Juga sebagai informasi terbaru, alhamdulillah terdapat 200-an lebih mahasiswa dan juga 300-an WNI yang bekerja di sini ataupun yang sudah mukim di sini, tinggal di sini. Untuk yang pertama ini kami ingin memastikan juga apakah peranan DPR nantinya untuk seluruh komisi tanpa terkecuali, apakah mampu menjamin kepada kami mahasiswa memberikan benefit yang lebih untuk kami kepada diaspora Indonesia di Libya ataupun kepada WNI di Libya, agar kami mendapatkan feedback yang banyak, feedback yang baik juga dapat kami rasakan tentunya nantinya ketika Bapak Ibu sekalian telah terpilih menjadi legislatif ataupun komisi-komisi di DPR nantinya. Dan juga dengan berbagai masalah, salah satu contohnya adalah jadi mengenai ekspor impor yang berada di Libya di sini ataupun Timur Tengah lainnya. Saya akan menekankan yang berada di Libya ini, yaitu WNI dan para mahasiswa di Libya ini masih kesulitan dalam pengadaan ekspor impor ataupun pengiriman barang dari Libya ke Indo ataupun sebaliknya dari Indo ke Libya untuk kebutuhan ekspor impor atau dan sebagainya, mengenai ekspor impor kontainer, mengenai kitab-kitab, buku-buku kuliah, terus barang-barang juga terkendala dalam masalah pengiriman barang tersebut karena masih dalam keterbatasan juga, karena mungkin kita lihat di negara Libya ini juga negara yang belum kondusif juga tentunya, karena disebabkan dengan politik negaranya, dan juga kami belum bisa mendapatkan kemudahan dalam pengiriman ini, termasuk tadi yang saya sampaikan seperti kitab-kitab kuliah ataupun orang-orang yang lulus kuliah dari sini terkendala ketika dalam pembawaan, dalam pengiriman kitab-kitabnya ataupun barang-barang yang berlebih, karena kita ketika pulang juga pesawat pun dibatasi dalam kiloannya, dalam beratnya dan lain sebagainya. Itu untuk pertama dengan mengenai ekspor impor yang masih kesulitan. Juga kemarin kita salah satu mahasiswa ataupun perwakilan dari Indo juga udah mengadakan konsultasi dengan KBRI, akan tetapi juga masih sulit dalam pengadaan ini, karena dalam pengadaan pengiriman ini
jika kita hanya memberikan sistem kiloan gitu yang kita kirim itu masih sulit dan juga terkendala mahal juga, dan juga seperti kita lihat sekarang yang terjadi di Laut Merah ya, masih banyak terjadi perang terjadi antara AS dan Yaman, dan kita juga masih kesulitan juga untuk mendapatkan pengiriman yang mudah. Itu intinya. Untuk yang kedua ini mengenai beasiswa, Pak. Beasiswa di sini seperti kita ketahui LPDP itu kita tahu bahwasanya itu mencakup Uni Eropa, Amerika, Asia, Australia dan sebagainya. Akan tetapi yang di Timur Tengah Afrika itu kurang terjangkau, Pak. Jadi kita belum bisa merasakan manfaat dari LPDP tersebut. Kalaupun ada ataupun ingin diadakan, bisa menjadi terobosan terbaru untuk legislatif selanjutnya, untuk komisi-komisi terpilih nantinya. Apakah bisa mahasiswa yang berkuliah di Timur Tengah itu bisa mendapatkan manfaat dari beasiswa LPDP sebagaimana lainnya yang terjadi di Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Dan kenapa di Timur Tengah tidak termasuk dalam cakupan beasiswa LPDP tersebut? Dan itu besar harapan kami agar Bapak Ibu sekalian bisa memberikan atau menciptakan terobosan terbaru untuk kami selaku mahasiswa di Timur Tengah nantinya, Timur Tengah Afrika lainnya. Karena seperti yang Mas Fathi dari UAE tadi sampaikan, kami tidak ada jaminan terkait hal tersebut. Kami ingin mendapatkan jaminan apakah peranan DPR nanti bisa kami rasakan feedback-nya, dan juga karena kami tidak tahu semua feedback yang dapat kami rasakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Alif. Pelajar Indonesia yang sedang melanjutkan studinya di Libya. Kemudian kita beralih masih di benua Afrika kepada Saudara Ashraf yang sedang belajar di Maroko. Waktu dan screen saya persilahkan. Iya, terima kasih banyak Pak Iwan atas kesempatannya. Bapak dan Ibu sekalian, saya Ashraf Muntazar, mahasiswa Indonesia di Maroko. Saya sudah memasuki tahun ke-7 saya di Maroko. Langsung saja ya Bapak Ibu karena waktunya terbatas. Saya ingin menyampaikan bahwasanya sebagaimana negara Timur Tengah lainnya dan Afrika tentunya, Maroko ini itu seperti tambang emas yang belum digali Bapak Ibu. Jadi banyak sekali potensinya. Apakah itu potensi yang bisa menguntungkan kita sebagai warga negara Indonesia maupun Republik Indonesia secara umum. Tapi saya sampaikan bahwasanya potensi tersebut itu tidak akan bisa dimaksimalkan apabila belum ada diplomasi yang baik dari pemerintah Indonesia. Saya akan mempersingkat ya menjadi 2 poin. Yang pertama adalah kami merasa bahwasanya peranan pemerintah Indonesia dalam mendukung usaha-usaha pengusaha dalam negeri untuk bisa berusaha dengan atau berkolega dengan pengusaha luar negeri khususnya Maroko itu masih belum maksimal, karena Maroko ini merupakan negara kerajaan yang mana secara policy luar negeri apapun itu bisnis, ekonomi, pendidikan dan lain-lain itu harus G2G, ada kesepakatan antar government. Namun ini belum dimaksimalkan. Saya sampaikan satu contohnya. Apakah kopi Indonesia diminum di Maroko? Ya, kopi Indonesia sangat dinikmati oleh orang Maroko. Apakah mereka itu sangat menikmati? Ya, konsumsinya sangat besar. Namun apakah mereka itu, para pengusaha kopi di Maroko itu mengambil biji kopi dari Indonesia? Tidak. Mereka mengambilnya dari mana? Dari Eropa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin hubungan yang baik antara pengusaha kopi dari Indonesia dengan konsumen di Maroko. Hal ini sudah berulang kali kami sampaikan. Dan berulang kali kami juga sudah membantu mediasi antara pengusaha kopi dengan penyedia biji di Indonesia. Namun sampai sekarang pemerintah Indonesia masih belum bisa menjamin hal tersebut bisa terjadi. Ini satu hal yang pertama. Yang kedua adalah peran diplomasi Indonesia melalui perwakilan Indonesia di luar negeri. Dalam hal ini KBRI Rabat. KBRI di Rabat, kami sebagai mahasiswa, yang pertama kami mengapresiasi bahwasanya KBRI sudah bekerja dengan sangat baik. Tapi apakah sudah maksimal? Kami sampaikan belum, Bapak Ibu. Indikasinya di antara lain adalah
dari seluruh home staff yang dikirimkan oleh Kementerian Luar Negeri ke KBRI Rabat, yang mana Maroko ini merupakan negara yang aktif berbicara bahasa Arab dan Prancis, dengan akreditasinya meliputi Maroko dan Mauritania. Kedua negara ini kan aktif berbicara bahasa Arab dan Prancis. Tidak ada satupun home staff yang aktif berbicara Arab dan Prancis. Nah, ini sangat miris, Bapak Ibu. Bagaimana bisa kita berdiplomasi dengan baik, sedangkan bahasanya yang merupakan salah satu kunci berdiplomasi itu tidak dikuasai. Artinya ada sistem yang belum baik dalam sistem rekrutmen dan penempatan diplomat Indonesia ke luar negeri. Apabila ini bisa diperbaiki, mungkin masalah-masalah. Ini saya karena ini aspirasi ya Bapak Ibu. Jadi ini kepala saya penuh dengan masalah, tapi saya tidak akan bicara yang teknikal. Substansinya adalah itu. Bisa dimaksimalkan peran diplomasi Indonesia di luar negeri dan peran diplomasi Indonesia dari dalam negeri dengan cara penguatan polisi luar negeri Indonesia. Banyak sekali hal-hal yang bisa dikembangkan dari Maroko ini. Maroko ini sangat baik di bidang industri, kemudian bidang sumber daya alam, sumber daya manusia, pendidikan, keagamaan, itu sangat baik. Namun lagi-lagi seluruh kerjasama yang berkaitan dengan luar negeri atau diplomasi luar negeri Indonesia-Maroko itu harus dilaksanakan secara G2G. Dan kembali lagi, apabila tidak ada peranan pemerintah yang baik antara Indonesia dan Maroko, khususnya dalam hal ini Indonesia, dan Bapak Ibu, tentu ketika menjadi anggota legislatif nantinya mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawal proses diplomasi Indonesia nantinya. Tergantung dengan komisi mana yang akan dikirimkan. Yang terakhir mungkin saya berharap semoga Bapak Ibu apabila memang terpilih nantinya, dan kami berharap Bapak Ibu bisa menjadi perpanjangan lidah kami ke pemerintah, itu akan bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi kami secara baik. Bagaimana caranya? Semoga forum-forum seperti ini dilaksanakan oleh DPR. Kami merasakan bahwasanya DPR ini kok setelah terpilih kok nggak hadir lagi ke masyarakat ini, khususnya luar negeri. Ini ke luar negeri pun saya sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, saya sampaikan anggota-anggota DPR yang hadir ke Maroko itu rata-rata tidak mendengarkan aspirasi. Apa yang mereka laksanakan, mereka itu ya menyampaikan saja apa yang sudah kami lakukan. Kami nggak butuh apa yang DPR lakukan. Kami butuh aspirasi kami didengar, disampaikan di forum resmi di DPR nantinya. Kami harapkan semoga nantinya ketika terpilih forum seperti ini ada lagi dan bisa disampaikan dengan baik di forum-forum resmi dengan pemerintah ataupun di rapat pleno dengan DPR RI nantinya. Waktu kurang 10 detik, Mas, Itu saja Bapak Ibu, kami harap bisa disampaikan dengan baik dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu, khususnya 5 tahun mendatang di Gedung Senayan, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Amin. Semoga Mas juga bisa menjadi caleg nantinya. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian kita beralih masih di benua Afrika, dari Tunisia ada saudara pelajar Hasya. Waktu dan screen persilakan, saudara Hasya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panitia penyelenggara FPCI, PPI Dunia, dan PPI DK kawasan Timur Tengah, dan juga yang terhormat Bapak Ibu calon legislatif Dapil DKI 2, dan juga yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Timur Tengah, kawasan Timur Tengah yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas waktunya telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan aspirasi kami dari diaspora pelajar Indonesia di kawasan Timur Tengah. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Hasya Akbar, perwakilan dari PPI Tunisia yang kebetulan tahun ini menjabat sebagai ketua PPI. Saya sedang menempuh S2 di Universitas Zaytuna. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman saya, rekan-rekan saya dari Timur Tengah. Memang kalau dibilang kalau ditanyai aspirasi, ya pasti aspirasi kita pertama itu beasiswa, ketersediaan lapangan pekerjaan, lalu sertifikasi negara dan kehadiran negara. Ya, tapi di sini saya akan menyampaikan 4 poin yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu semua apabila nanti terpilih, dan saya yakin Bapak-Bapak Ibu semua yang akan terpilih akan
mendengar dan menyampaikan aspirasi kita kepada ketika nanti di sidang komisi. Yang pertama itu adalah Faskes, fasilitas kesehatan untuk WNI di luar negeri, khususnya untuk mahasiswa. Karena biasanya kita agak kesulitan untuk berobat, apalagi untuk teman-teman yang mengidap penyakit keras, karena fasilitas kesehatan di kawasan Timur Tengah ini bilang kurang memadai. Coba nanti diusahakan ya pengadaan fasilitas kesehatan di masing-masing kantor perwakilan RI di Timur Tengah, KBRI. Lalu yang kedua ada zonasi diplomat. Ya, tadi juga disampaikan oleh teman saya Mas Asrop dari Maroko. Ya. Penempatan adanya zonasi diplomat, ya, penempatan diplomat yang mumpuni di zonanya masing-masing. Contohnya di Timur Tengah harus diisi oleh diplomat yang memang memahami kultur, bahasa, dan budaya setempat. Nah, jadi akan mempermudah diplomasi kita Indonesia ke negara setempat. Ya, contoh seperti saya ya, di Tunisia, ya tahun ini ya kita mendapatkan duta besar yang sangat mempunyai kapabilitas yang sangat bagus dari segi diplomasi, bahasa, dan mengetahui keadaan geopolitik di Timur Tengah dan kultur budaya Timur Tengah. Sehingga banyak manfaat yang kami dapati WNI di Tunisia. Kita dikenal, kita dihormati, kita dimudahkan dari segala urusan administrasi, dan juga dari segi keamanan. Kita sampai tahun ini, tahun lalu 2022-2023 itu kita mahasiswa sering kejamretan, hampir setahun itu bisa 10 atau sampai lebih. Nah, untuk tahun ini karena memang diplomasi dari duta besar dan juga staf-staf semua, sehingga kita dijaga betul-betul oleh pemerintah Tunisia. Di depan rumah kita dijaga oleh polisi. Itu merupakan hasil dari diplomasi yang menurut saya sangat bagus. Apalagi tahun ini Tunisia juga free visa, karena memang duta besar kita bisa berbahasa Arab, bisa berdiplomat yang mana mengetahui semua kultur budaya Arab. Jadi saya harap adanya zonasi diplomat, bukan hanya duta besar tapi semuanya dari home staff, kalau bisa memang yang bisa berbahasa Arab. Lalu yang ketiga ada anggaran pemberdayaan WNI. Saya tahu ya ada anggaran pemberdayaan WNI di setiap KBRI. Nah, ya, dan saya berharap ya bisa dialokasikan ke PPI per negara. Ya, karena tim TK itu mayoritasnya hampir duta diplomasinya adalah pelajar. Maka dari itu anggaran pemberdayaan WNI yang sejatinya sudah ada di tiap KBRI bisa dioptimalkan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagai bagian dari contohnya pemberian dana pemberdayaan WNI ke PPI, misalnya 10 juta atau 5 juta per bulan. Itu sangat membantu untuk kita ya untuk menjalankan kegiatan, karena memang PPI ini tempat untuk menanamkan nilai-nilai Waktu sudah habis, Mas Hasya. Mohon ya, makasih Pak. Maaf Pak ya. Mohon maaf Mas Hasya. Terima kasih atas penyampaiannya. Kita beralih kembali ke benua Asia. Saya persilakan kepada Saudara Tata Aniur Rahman yang sedang menyelesaikan studinya di Pakistan. Waktu dan screen saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam. Terima kasih kepada para penyelenggara SDCI, IDNG, dan juga PPID kawasan Timur Tengah dan Afrika. Yang terhormat calon perwakilan kami di Senayan, wilayah DKI Jakarta 2, dan para hadirin yang berani meluangkan waktunya pada hari ini.
sebuah kehormatan untuk bisa menyampaikan aspirasi di acara ini. Perkenalkan, nama kami Tataoni Rahman. Kami sedang menyelesaikan strata 1 di kampus International Islamic University Islamabad. Karena waktu yang singkat, langsung saja. Pertama, latar belakang yang kami nyatakan adalah masyarakat Indonesia diaspora ini merupakan komponen penting dalam pembangunan Indonesia, terutama dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Keseluruhan pemerintah ini bisa kita lihat dari rancangan yang dibuat oleh Bappenas 2019 dan 2024 yang dimana mengatakan bahwasanya diaspora ini termasuk dalam level 1 dan level 3. Namun ketika kita merujuk pada konsep nation brand yang dimiliki oleh diaspora ini seperti disampaikan oleh pembicara pertama, memiliki namanya human capital, namun belum dimaksimalkan secara penuh oleh pemerintah Indonesia melalui perwakilan-perwakilannya di negara-negara luar negeri. Memang tidak dapat dipungkiri, Pakistan ini tidak menjanjikan bagi kandidat legislatif lainnya, karena jumlah kami yang terbilang cukup sedikit, DPT hanya berjumlah 1000-an, sangat berbeda kontras sekali dengan Saudi. Kalau di Timur Tengah dan Afrika yang tadi disampaikan 175.000, tapi bagaimana kami orang warga Indonesia, kami juga memiliki hak dari negara. Kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan yang kami hadapi di negara Pakistan. Pertama, mengenai perlindungan WNI yang terbilang di mana negara hanya hadir di babak terakhir. Contohnya ketika permasalahan kasus kekerasan ataupun pelecehan seksual, itu negara hanya hadir di babak akhir saja. Kemudian permasalahan mengenai mafia visa bagi anak Indonesia yang lahir di Pakistan, negara bahkan sama sekali tidak hadir di sana. Dan ini bukan sekali atau dua kali terjadi, namun sering sekali terjadi. Pun terkhusus kepada kasus pelecehan seksual bagi pelajar, dan disampaikan bahwasanya Timur Tengah Afrika selain Saudi, negara Teluk, mayoritasnya adalah para pelajar. Kami di PPI Dunia Kawasan Timur Tengah Afrika pernah membuat satu riset selama 3 tahun atau mungkin 2 tahun mengenai ini, dan kami menyampaikannya untuk diusul dalam parlemen. Namun pada akhirnya tidak tersampaikan, entah karena hal-hal yang bersifat birokratis ataupun non birokratis. Kemudian poin kedua mengenai kesehatan yang sudah disampaikan, walaupun tidak bisa semacam rumah sakit, cukup dikirimkan dokter umum satu saja itu sudah sebuah kemajuan, dan kami memang sangat membutuhkan hal itu. Kemudian yang ketiga, ada potensi yang dimiliki oleh Indonesia sebagai Indonesia negara muslim terbesar dan kemudian negara demokrasi ketiga terbesar. Kita memiliki gagasan moderasi beragama yang sekiranya harus dipush ke international stage, dan ini adalah salah satu alat diplomasi yang belum dimaksimalkan oleh Indonesia. Nah, untuk memaksimalkan potensi ini bisa melalui pemberdayaan keuangan maupun pemberdayaan kemampuan kepada setiap persatuan pelajar Indonesia di negara-negara di Timur Tengah dan Afrika. Kemudian yang terakhir, seperti yang telah disampaikan, saya ingin emphasize kembali bahwasanya penempatan para diplomat, sama seperti yang di Maroko disampaikan, dari 4 HS yang ada di sini, tidak ada satupun yang bisa menggunakan bahasa lokal, bahasa Urdu atau bahasa Hindi. Sama sekali tidak bisa. Memang di Pakistan, English salah satu dari official language, tapi tetap diplomasi yang dilaksanakan tetap memakai bahasa Urdu, dan tidak ada yang masih menggunakan hal itu. Dan kami mengharapkan bisa aja supaya ke depannya ada. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan, semoga ke depannya ada forum seperti ini lagi pasca setelah terpilih. Itu saja mungkin yang belum disampaikan, saya ingin menekankan di situ. Jangan hanya ketika menjadi calon datang ke para kami, tapi ketika sudah jadi tidak ada sama sekali sentuhan-sentuhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tata dari Pakistan mengakhiri sesi penyampaian aspirasi dan pertanyaan dari para diaspora. Untuk waktu kira-kira 1 jam lebih ke depan adalah sesi kepada para calon legislatif Dapil 2 dan luar negeri memberikan tanggapan. Saya coba hitung kira-kira ada 9 atau 8 caleg yang hadir pada saat ini. Dalam hal ini saya kira lebih baik kita persilahkan satu persatu
bergantian dalam waktu masing-masing 5 menit dan dalam urutan berdasarkan nama alfabet nama A, B, C, dan seterusnya. Apabila masih ada sisa, kita akan buat satu sesi tersendiri untuk hal-hal dari aspirasi yang masih belum tercover oleh para caleg. Kesempatan pertama saya persilakan kepada caleg Bapak Ardi Susanto, Sarjana Hukum, nomor urut 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Waktu dan screen saya persilakan Bapak Ardi. Ya, selamat sore semuanya. Sambil di jalan ya. Halo. Ya, bisa terdengar Pak. Silakan. Oke. Ya, oke. Sorry ya, saya sambil di jalan. Terima kasih tadi saya sudah dengar banyak sekali masukan sebenarnya untuk terutama sih sebenarnya untuk caleg yang sudah duduk di DPR ya nantinya. Bukan nanti ya, saat ini. Ya kan, tentang program-program kerja atau pengembangan jaringan untuk memudahkan teman-teman diaspora yang ada di luar negeri. Nah, pada prinsipnya saya menyampaikan bahwa selama saya ditugaskan menjadi caleg DPR RI untuk Dapil DKI 2 selama beberapa bulan ini, saya menemukan semangat-semangat baru ya. Contohnya teman-teman yang bekerja di luar negeri, ya kan, mereka punya impian yang begitu besar untuk Indonesia menjadi negara yang maju. Nah, semangat ini tentunya harus kita bisa kapitalisasi dalam satu bentuk badan, ya, badan yang sudah berkali-kali kita utarakan di setiap pertemuan kita, bahwa Badan Diaspora Indonesia itu sangat penting. Mungkin kita harus fokus ke sana nantinya. Dan yang kedua, ya kan, sebelum kita berbicara mengenai juga pentingnya penambahan dapil atau dapil luar negeri tersendiri, mungkin kita teman-teman nanti yang terpilih jadi anggota DPR RI dari dapil DKI 2 ini, kita harus berjuang juga untuk paling minimal bisa menambahkan kursi, ya, menambahkan kursi dari dapil luar negeri atau DKI 2. Kenapa? Karena dengan lebih banyak orang yang bekerja, tentunya lebih bagus. Karena tidak mungkin 7 orang anggota DPR RI dari dapil DKI 2 ini kita tugaskan untuk ngurusin diaspora di seluruh negeri. Ya, itu sangat-sangat tidak mungkin. Ya, tapi dengan adanya penambahan personil atau penambahan orang, ya tentunya itu bisa lebih memudahkan. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, dan waktunya saya serahkan kembali ke Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ardi. Untuk selanjutnya, karena kami ada request khusus dari Ibu Caleg Regina, karena harus live lebih awal. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Regina. 5 menit, Ibu. Masih muted, Ibu. Ya, baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Iwan untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Regina, caleg DPR RI Dapil 2 DKI Jakarta dengan nomor urut 3 dari PDI Perjuangan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nining. Kebetulan saya juga sudah bertemu langsung dengan beliau. Dan banyak sekali informasi yang diberikan beliau berkaitan dengan bagaimana kita bisa sebagai calon legislatif ini untuk bisa berkontribusi lebih bagi teman-teman diaspora. Dan menurut saya kemarin ada statement tadi, juga ada statement dari Ibu Nining berkaitan dengan banyaknya alasan gitu ya, mungkin dari sebagian dari kami, bahwa ketika komisi kami tidak sesuai dengan teman-teman diaspora, maka kami tidak ada perhatian lebih gitu. Ini menurut saya hal yang perlu kita patahkan secara bersama-sama. Mungkin di sini juga hadir semua teman-teman calon legislatif dari partai lain juga gitu, bahwa
segala kendala yang dihadapi teman-teman diaspora yang berada di daerahnya masing-masing ini merupakan masalah kemanusiaan gitu. Jadi dengan adanya network yang kita miliki, dengan adanya talenta yang kita miliki, mungkin ini kita bisa dengan langkah-langkah sederhana, baik kita jadi ataupun tidak di parlemen, kita tetap bisa berkontribusi. Menurut saya seperti itu sih Ibu Nining, dan berkaitan juga tadi dengan Ibu bilang bahwa masalah pendidikan, masalah kesehatan ini menjadi hal yang krusial dan sangat penting juga untuk kita perhatikan, apalagi buat teman-teman atau keluarga yang pindah ke luar negeri karena ikut suami gitu ya, mungkin seperti Ibu Nining sendiri dari tahun 92 sudah menjadi diaspora, diawali dari Belgia dan sampai saat ini ada di Qatar gitu. Saya mengetahui banget bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk adaptasi, kemudian perlindungan jaminan pendidikan dan kesehatan juga gitu. Maka dari itu ini semua tidak bisa dijalankan sendiri, mungkin hanya saya perorangan atau ada teman-teman caleg lain di sini, tapi ini perlu didorong adanya kebijakan yang komprehensif dari kami yang nantinya duduk di DPR RI, didorong dengan regulasi dan kebijakan yang ada dari pemerintah Indonesia, Ibu, seperti itu. Nah, kemudian adanya juga program yang mungkin saat ini di Qatar sudah dilakukan oleh Ibu Nining diinisiasi, yaitu Koperasi Warga Indonesia di Qatar. Ini bagaimana kita bisa mempromosikan produk-produk UMKM lokal dari Indonesia untuk bisa dipasarkan di pasar Qatar. Ini menurut saya juga hal yang sangat penting gitu, karena saya tahu juga dari IDN Network itu ada program duta UMKM ya Bu ya, diaspora untuk Indonesia, untuk fokusnya di UMKM gitu, karena biar bagaimana juga teman-teman diaspora merupakan ambasador untuk Indonesia yang ada di lapangan, yang ada di negara masing-masing, yang tahu real situasi dan kondisi yang ada di negara tersebut. Maka dari itu kita perlu bersama-sama sih Ibu untuk mempromosikan produk-produk lokal Indonesia juga supaya kita bisa lebih dikenal, apalagi menuju Indonesia Emas di tahun 2045 nanti, seperti itu. Kemudian izin untuk menjawab pertanyaan yang keempat tadi dari Mas Ardian dari Saudi Arabia, ya Mas Iwan. Jadi tadi ada pertanyaan berkaitan dengan foreign direct investment. Saya tertarik banget untuk hal ini Mas Ardian, karena buat saya juga saya mengetahui bahwa APBN Indonesia itu sangat terbatas, dan untuk memajukan Indonesia itu dibutuhkan juga adanya foreign direct investment dari beberapa negara yang saat ini sudah berjalan. High speed train ada dari China, kemudian disayangkan juga kemarin dari Aramco itu gagal, tapi saya percaya pasti ke depannya akan ada hubungan antara Indonesia dengan Saudi Arabia, investasi asing tersebut. Karena apa? Dengan adanya foreign direct investment ini, teman-teman diaspora bisa kembali lagi menjadi duta bisnis atau duta investasi, mempromosikan apa saja program-program ataupun proyek-proyek yang ada di Indonesia pada saat ini untuk proyek pembangunan infrastruktur yang ada, sehingga teman-teman diaspora bisa membantu mempromosikannya di negara masing-masing gitu. Sehingga seperti yang tadi disampaikan juga ada nation branding, bahwa teman-teman diaspora bisa menjadi duta dan memberikan informasi yang baik tentang Indonesia, sehingga kita bersama-sama bisa kembali berkontribusi untuk yang Indonesia. Mungkin itu saja dari saya Mas Iwan. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore. Terima kasih Ibu Regina, terima kasih sudah menyiapkan waktu untuk bergabung dengan kita hari ini. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada caleg Ibu Kristina Aryani, caleg dari nomor urut 1 dari Partai Golkar. Waktu dan screen saya persilakan Ibu. Ya, makasih Pak Iwan. Ada banyak sekali ya masukan-masukan yang menarik juga. Yang belum kenal, saya Kristina Aryani, anggota DPR RI, saat ini incumbent, maju lagi dari Partai Golkar nomor urut 1. Pertama-tama izin saya counter dulu apa yang disampaikan Bu Nining, bahwa anggota DPR tidak menjaga relasi ya. Ini tidak benar. Kalau kita mau jujur, Bu Nining juga tahu. Saya sudah berkunjung melakukan town hall, Pak Iwan juga tahu. Ada 28 negara yang secara fisik saya kunjungi. Sementara yang melalui Zoom itu juga ada lebih banyak lagi dari itu. Jadi relasi itu juga selalu kita jaga. Dan tidak harus bertemu fisik. Tadi untuk teman-teman pelajar, kalau ingin menyampaikan aspirasi silahkan melalui medsos ya, kita juga selalu terbuka. Cara kerja saya, aspirasi yang masuk itu kita tangani secara channeling. Mana yang bisa kita kerjakan sendiri, saya di Komisi 1, mana yang harus kita teruskan pada stakeholder. Terkait dengan visa diaspora, masa berlaku paspor ingin lebih dari 5 tahun waktu itu bukan tupoksi Komisi 1, tapi kami mengetuk pintu untuk bicara dengan Dirjen terkait dengan keinginan-keinginan ini, sampai akhirnya kemarin sudah ada satu visa diaspora yang memang belum menyenangkan, belum memenuhi keinginan semua diaspora, tapi saya pikir itu one step ahead ya, itu udah satu keberpihakan dari pemerintah, ke depannya bagaimana ini bisa kita lakukan lebih baik lagi.
Terkait dengan KBRI, jadi memang fit and proper test dubes itu ada di Komisi 1. Saya selalu sampaikan di media sosial ketika kami akan melakukan fit and proper, sehingga teman-teman boleh menyampaikan masukan ya, kalau ada concern khusus, ingin spesifik seperti apa, monggo itu akan kami perjuangkan dalam fit and proper. Dubes-dubes ini harus bisa memberikan komitmen apa yang akan mereka lakukan di tempat penempatannya sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Kalau soal bahasa Arab tadi saya yakin banyak yang bisa, tapi kalau soal bahasa Urdu saya nggak yakin kita punya diplomat yang bisa bahasa itu. Itu kedua ya. Lalu yang ketiga soal anggaran. Teman-teman, anggaran pelindungan WNI di luar negeri itu juga sudah termasuk layanan konsuler dan lain-lain itu 280 miliar untuk 98 kantor perwakilan. Jadi porsi untuk pendaya gunaan komunitas itu ada di Pensosbud, memang jumlahnya tidak besar. Tapi dan again saya dapat masukan kalau di Melbourne itu juga ternyata KJRI bisa cukup ini ya membantu untuk kegiatan-kegiatan dari diaspora, lalu di Singapura juga PPI merasa terbantu untuk kegiatan-kegiatan. Jadi itu special cases lah. Kita harus lihat. Kalau teman-teman ada concern khusus ngobrol sama saya, nanti saya tanyakan pada dubesnya apakah ada yang bisa dilakukan untuk itu. Lalu terkait dengan Badan Nasional. Jadi selama 4 tahun ini saya nge-push terus dengan Kementerian Luar Negeri. Bagaimana manajemen talenta diaspora? Saya bicara dengan BRIN. Bagaimana agar diaspora di luar negeri bisa didaya gunakan ketika kembali? Faktanya, memang standar gaji di Indonesia jauh lah beda dengan yang ada di luar negeri. Jadi kita memang tidak bisa memastikan Indonesia bisa mengabsorb itu. Jadi mesti dicari lagi nih, bagaimana ruang, ya, bagaimana wadah agar diaspora bisa berperan lebih maksimal. Tadi Bu Nining angkat soal telemedicine, nah itu menarik, itu saya rasa bisa dikerjakan ya, tinggal kita cari aja formulanya gimana agar tiap KBRI juga bisa mengimplement itu. Hong Kong punya layanan counseling, Singapura juga punya, dan mungkin ini belum optimal, tapi bukan tidak ada. Lalu terkait dengan apalagi cukup banyak beasiswa ya untuk LPDP Timur Tengah, memang LPDP punya standar khusus itu di Komisi 11, nanti saya tanyakan kalau memang teman-teman ingin agar ini juga masuk dalam pertimbangan ya sebagai tujuan penerima, boleh kita dengan senang hati akan bantu dorong untuk itu. Terkait dengan promosi perdagangan dan defisit neraca. Jadi memang di luar negeri ini dubes-dubes juga menjalankan peran sebagai ini ya duta-duta untuk mencoba meningkatkan nilai perdagangan. Selain itu kita juga punya atase perdagangan. Ini dari Kementerian Perdagangan ada di berbagai KBRI, ada juga Indonesia Trade Promotion Center dan ada juga IIPC, Indonesia Investment Promotion Center. Jadi memang banyak, tapi tentunya ya kalau investasi kan tidak selalu mudah seperti itu ya. Jadi ada hurdle juga di daerah kita, kadang-kadang regulasi dan lain-lain. Intinya saya selalu terbuka, monggo medsosnya bisa dilihat, silahkan share apa saja. Pak Iwan tahu sekali, Pak Haposan tahu sekali, saya tidak pernah tidak bisa diakses. Jadi jelas ya, soal itu saya counter di sini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Christina Aryani, sungguh padat dan singkat. Selanjutnya saya persilakan untuk caleg Devi Taurisa, SHMH nomor urut 4 dari Partai Gerindra. Ya, terima kasih Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Saya pertama-tama berterima kasih sekali dengan FPCI. Ini adalah Zoom saya yang ketiga. Saat yang pertama mungkin kalau teman-teman bisa melihat di rekamannya ada. Saya waktu itu menyuarakan adalah jangan mau para diaspora hanya menjadi lompatan atau alat para caleg itu duduk. Nah, setelah itu bye-bye goodbye. Dan waktu itu pertama kali saya menyuarakan bagaimana dapil luar negeri menjadi dapil yang tersendiri. Tapi hari ini, kalau saya boleh merekap dari mulai Bu Nining memaksimalkan potensi diaspora, saya bisa bilang yang di level educated, kemudian oleh Pak Agri, kualitas pengiriman TKI, berarti sama dalam hal pendidikan, termasuk oleh Amang Haposan Moratorium, Mas Adi mengenai FDI dengan ekspor lain-lain. Saya jadi mikirnya gini, pertemuan saya pertama dengan Australia, wah lumayan nih bisa. Yang kedua dengan Amerika, demikian. Yang ketiga, ini yang ketiga nih, Timur Tengah. Saya harus jujur bilang, saya merasa saya bohong kalau saya bilang, saya bisa lakukan, saya bisa tampung, saya bisa salurkan semua aspirasi dari teman-teman. Itu menurut saya. Mohon maaf kalau saya harus bicara begitu. Tadi kita terkesan sekali dengan sambutan oleh Bu Christina. Beliau cerdas, kakak kelas saya, tapi beliau bisa ngomong karena yang lalu dia memang di komisi yang ada di sini. Nah, jadi
tanpa mengabaikan atau mendisposisi teman-teman semua, kalau saya merasa sudah waktunya kita ada dapil luar negeri 11 kursi, yang artinya 11 komisi perwakilan diaspora dari sana. Diaspora the real yang memang tinggal di luar negeri. Bukan hanya cerita, saya pernah 2 tahun kuliah di Amerika, saya pernah 4 tahun kuliah di Kanada, saya pernah 7 tahun di Jepang, saya domisili Jakarta, saya ada diaspora. No. Kita punya 11 komisi, semuanya itu ada. Jangan bilang tidak ada. Saya juga tadi menyatat, Mahaposan bilang ditempatkan dimanapun yang tidak berhubungan dengan diaspora, tetap ada perhatian dan terobosan. Semuanya ada, Pak. Semuanya ada. Kita mungkin akan tidak mudah, tapi kita lihat, katakanlah, mayoritas penduduk kita beragama Islam. Kalau komisinya agama, mungkin saudara kita yang tinggal di unit tempat Arab, katakanlah demikian. Atau kalau kita bicara mengenai bagaimana investasi, bagaimana kita mengembangkan keuangan, mungkin perwakilan kita yang memang tinggalnya di Amerika. Jadi, kalau saya boleh ngomong, karena memang kebetulan, kalau saya kenapa memanfaatkan waktu 5 menit yang lalu, saya nggak keburu ngomong untuk perkenalan, nanti bisa pasti everybody bisa Google dan termasuk di YouTube-nya Diaspora. Background saya hukum. Kalau saya menjanjikan, oke saya bisa untuk masalah kesehatan gitu, rasanya saya bohong. Let's say saya jatuh hati dengan Timur Tengah, saya layani Timur Tengah. Besok pada saat saya ketemu dengan Amerika atau Australia, mungkin mereka akan menghujat saya, ya kan? Jadi kalau menurut saya, dari kita untuk kita, para diaspora keterwakilannya oleh Anda untuk Anda. Nah, kalau kita bicara sekarang ada 1.700 dipilih. Tidak pernah ada data akurat apakah 3.000, apakah 3 juta, apakah 4 juta penduduk kita luar negeri. Nah, itu juga menjadi PR. Menjadi PR bagaimana kita memanggil semua orang Indonesia, para diaspora, mau mendaftar secara detail. Kita punya data berapa warga kita di sana. Setiap komisi 1 sampai 11 ada perwakilan diaspora di sana. Satu dapil dengan 11 kursi, masing-masing ada di 1 kursi. Itu aja mungkin yang dari saya. Masih ada waktu lagi nggak Pak Iwan? Kalau ada saya bisa jawab Masih pertanyaan-pertanyaan. kira-kira 1 menit setengah, Ibu. 1 menit setengah. Mungkin, karena kenapa? Saya membagi tadi para aspirator. Buat adik-adik, seperti Mas Fatih, Mas Ali, Mas Asraf. Ini adalah teknis yang menurut saya mungkin nggak disuarakan. Kalau saya bilang, oke, Mas Fatih, nanti saya akan coba hak-hak mahasiswa bagaimana, itu hanya sekedar janji. The real adalah memang bagian kalian ada di sana, turun ke sana, ada terwakilannya di sana. Saya rasa itu termasuk Mas Aryo. Bagaimana para caleg menjamin keterpenuhan ekonomi, sehingga para migran tidak keluar negeri hanya untuk. Nah, ini menjamin keterpenuhan ekonomi, seorang caleg, katakanlah Bu Kristina aja bisa discounter kan tadi, nggak pernah loh, saya nggak pergi, buktinya pergi. Beliau pergi berapa negara. Nah, tetap aja kan ada yang nggak kesentuh akan ngomongnya gitu. Sama halnya dengan ini. Nah, kalau dalam video saya selalu memang di edukasinya. Artinya para migran itu harus tahu bagaimana yang benar sehingga mereka tidak menjadi gelap. Janganlah pergi dengan paspor yang mungkin data-data yang palsu, sehingga di sana pun mereka menjadi gelap. Itu lebih ke perlindungan hukum, itu bidangnya saya. Tapi balik lagi, kalau saya boleh sarankan, dan ini berputar-putar di kepala saya dari tadi, bahwa memang harus ada 1 dapil luar negeri, 11 kursi, di setiap komisi harus ada keterwakilan diaspora. Itu aja dari saya Pak Iwan, mohon maaf kalau yang kurang berkenan, seperti yang ngebahas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Devi. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada caleg Ibu Dian Islamiyati Fatwa, nomor urut 3 dari Partai Amanat Nasional. Apa kabar Bu Dian? Masih muted, Mbak. Oke. Unmute. Oke, sudah dengar suara saya, Mas Iwan? Ya, sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Dian Islamiyati Fatwa. Ini ada caleg perkucingan yang ikut nemplok untuk sementara, karena ini daripada nanti ngereok, lebih baik saya gedong saja ini nanti daripada ngereok. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya mencatat ada beberapa poin. Saya adalah mantan diaspora, saya adalah mantan TKI selama 18 tahun di Melbourne. Saya nggak tahu Mas Iwan sempat ketemu nggak waktu dulu di Melbourne. Mudah-mudahan kita sempat ketemu di Swanston Street atau di Burke Street gitu ya Mas ya. Ada yang menarik soal manajemen talenta ya. Kalau saya lihat kita perlu
punya database diaspora, semacam CV begitu, sehingga kita tahu talenta kawan-kawan yang ada di semua negara, termasuk jaringan network yang bisa kita optimalkan bersama. Visi saya adalah we have to move beyond the remittance to be the global leaders. Jadi bagi tadi ada pertanyaan dari Maroko atau dari beberapa negara yang mereka mempertanyakan what I'm going to do next, kan itu jadi persoalan ketika mereka melihat bahwa opportunity yang ada di Indonesia juga sebetulnya tidak bagus-bagus amat. Saya adalah salah satu eksekutif yang dibajak atau yang dicari lewat database. Jadi saya beberapa tahun yang lalu dihubungi oleh sebuah perusahaan asing yang menemukan database saya dari BPS Australia. Jadi perusahaan tersebut mencari seorang eksekutif punya pengalaman manajemen Western dan memahami Asia, dan mengerucutlah itu pada diri saya. Ada beberapa nama dan akhirnya mereka memilih saya. Jadi saya pikir kalau kita punya database akan memudahkan juga, seperti juga kedutaan akan memilih talenta-talenta mana yang akan ditempatkan untuk bisa mengoptimalkan kerja-kerja diplomat kita di luar negeri. Banyak sekali perusahaan, saya sering kali ketika saya bertemu dengan Australian Business Forum, banyak sekali pengusaha-pengusaha di sana mencari saya akan membangun perusahaan pakan ternak. Saya membutuhkan fresh graduate dari Indonesia yang memahami persoalan peternakan dan memahami Indonesia, memahami wilayah. Nah, kalau ini kebetulan saya mengenal beberapa mahasiswa yang mantan yang alumni IPB, yang itu bisa saya referkan begitu. Jadi saya pikir kalau kita punya database yang lengkap akan memudahkan kawan-kawan diaspora di luar negeri yang tentu dengan networknya, seperti saya juga punya network, akan saling membantu. Dengan adanya forum tersebut kita saling berkomunikasi dan saling berkolaborasi bersama. Itu poin yang ingin saya sampaikan terkait manajemen talenta. Jadi dengan adanya manajemen talenta yang cukup bagus di Australia itu, saya saat ini menjadi satu-satunya board of director wanita dan satu-satunya dari Asia. Saya pikir itu achievement yang saya mampu capai saat ini ketika Australia mampu membuat sebuah database senior eksekutif yang itu akhirnya bisa memberikan, ya, karena pada saat itu saya tinggal di Australia, bisa memberi keuntungan tentu saja bagi perusahaan yang mencari talenta dan juga bagi Australia sendiri karena mampu memberikan yang terbaik. Yang kedua adalah persoalan kemampuan bahasa dan lobby. Saya memahami ya ketika saya beberapa kali berada di luar negeri, memang persoalan bahasa ini menjadi persoalan utama. Tapi bukan itu. Yang penting adalah bagaimana teman-teman diplomat ini adalah mampu melindungi dan menyuarakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman diaspora di luar negeri. Saya pikir itu penting karena kita bisa meng-hire local staff dan lobby itu yang paling utama. Satu hal barangkali yang mungkin bisa kita usulkan di Komisi 1 nantinya adalah bila kita terpilih adalah di PAW-kan saja dubesnya kalau tidak memenuhi target. Misalnya tidak memenuhi target untuk persoalan ekspor atau kita ekspor yang ternyata misalkan di Arab Saudi ini ternyata kita minor, atau dengan Australia saja yang negara terdekat sendiri kita juga minor sekali. Saya pikir kita perlu membuat KPI Mbak Dian, di mana kurang 10 ya. detik, Mbak.
tinggal 10 Aduh, detik. kurang 10 detik ya. Dan satu lagi FDI-nya, kita perlu ada melakukan pengawalan. Saya bisa dikontak anytime seperti juga Christina, sahabat saya, anytime. Jadi kalaupun memang terpilih, anytime bisa dikontak dan bisa melakukan pengawalan terhadap kawan-kawan maupun mereka yang menghadapi persoalan di luar negeri. Demikian Mas Iwan, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman di Melbourne. Insya Allah saya sampaikan. Terima kasih Mbak Dian. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada caleg Imelda Berwanti Purba, nomor urut 3 dari Partai Solidaritas Indonesia. Waktu dan screen saya persilahkan. Siap, terima kasih Pak Iwan. Salam kenal juga kawan-kawan diaspora. Saya Imelda Berwanti Purba, bisa dipanggil Imelda. Terima kasih sekali untuk setiap aspirasi yang sudah disampaikan. Beberapa hal yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi ada yang sangat menjadi concern Imelda, karena itu bagian dari perjuanganku. Seperti misalnya terkait perlindungan ya. Tadi perlindungan sangat percaya bahwa setiap diaspora siapapun mereka itu punya hak untuk mendapatkan perlindungan. Tadi Imelda begitu terpukul melihat membaca satu chat dari Riyadh, Bapak Rianto ya, ada informasi bahwa 75% WNI kita dieksploitasi di penjara-penjara Saudi. Dan tadi ada juga cerita dari Kakak Tata di Pakistan terkait perlindungan WNI, betapa kasus kekerasan seksual dialami oleh para pelajar kita di Pakistan ya, dan negara biasanya hanya hadir di akhir. So ini satu isu yang sangat Imelda perjuangkan, because I am domestic violence survivor. Saya tahu rasanya menjadi korban kekerasan. Jadi kawan-kawan yang tadi sharing terkait dengan kekerasan ini boleh save nomor Imelda. Ini juga buat kawan-kawan yang lain, karena ada beberapa isu juga terkait kesehatan mental tadi, mental health, bagaimana diaspora kita begitu brain drain ya, dan butuh sekali ada support terkait kesehatan mental. Sebelum nanti lanjut, boleh kawan-kawan save numberku 0811 833 6006. Nanti Imelda juga akan put di ruang chat, dan Imelda juga bisa diakses via DM di my IG di @imelda_berwanti_purba. Terkait dengan isu-isu ataupun permasalahan yang ada di diaspora kita, sama seperti tadi yang Kak Devi cerita, Imelda sudah ikut beberapa kali dari awal ya, belum pernah miss satupun sesi bersama Pak Iwan juga Pak Dino. Karena sangat ingin mengcapture dan merekam dengan baik apa saja permasalahan yang ada di diaspora kita. Kalau yang Imelda lihat, beberapa di antaranya perlindungan, lalu terkait pendidikan, kesehatan, pemberdayaan pekerja migran Indonesia, dan banyak hal dari situ yang sangat membutuhkan satu database ya, karena tadi ada teman-teman juga yang mengusulkan memang begitu pentingnya kita punya database. Tapi kita sama-sama tahu ya, yang namanya data di Indonesia itu masih tumpang tindih, beberapa badan juga datanya tidak synchronize. Jadi memang ini satu PR yang harus pemerintah kita lakukan, baik legislatif maupun eksekutif, memperbaiki database di negara kita. Jadi yang ada di dalam benak Imelda tuh, ketika kita punya database konkret terkait diaspora dan data konkret terkait Indonesia dan kondisi tiap daerah, kita bisa memetakan potensi dan problem yang ada di diaspora maupun potensi dan problem yang ada di Indonesia. Sehingga ketika kita ngomongin terkait pendidikan, betapa tadi ada kawan-kawan PPI yang kebanyakan surhatnya pasti resah, bisakah ketika kami lulus, kami bekerja di Indonesia dan kami bisa membaktikan ilmu kami. Nah, dengan adanya database yang clear dari tiap daerah, kita bisa tahu ada potensi dan ada problem apa di tiap daerah. Nah, problem yang ada di tiap daerah itu harusnya bisa dijawab dari ilmu-ilmu yang diambil oleh kawan-kawan kita yang berkuliah di luar negeri. Semacam itu. Lalu Imelda juga sangat mendukung terbentuknya satu badan nasional diaspora yang
yang bisa mengefektifkan dan pekerjaan-pekerjaan menyelesaikan permasalahan yang ada di diaspora kita. Lalu terkait tadi ada lagi sebentar, yang ada baca di sini. Tadi Kakak Kartini ya dari Doha, Qatar, yang butuh atau minta kebijakan yang diaspora friendly ya. Sangat setuju jika forum-forum seperti ini tidak hanya pada saat ini saja. Jadi ketika Imelda tadi sudah meninggalkan number dan kontak, kiranya kita bisa terus bersinergi dan siap menampung setiap aspirasi ketika Imelda pun belum diizinkan oleh Tuhan untuk ada di kursi DPR pada kesempatan ini 2024 ini pun. Imelda siap menerima setiap aspirasi dan Imelda akan suarakan bersama dengan PSI apa yang menjadi pergumulan di tiap negara dari kawan-kawan diaspora. Lalu tadi sangat support tadi ketika mendengar cerita dari Kak Christina, karena Imelda tahu Kak Christina ini orang yang tidak pernah berhenti ya untuk memperjuangkan kawan-kawan diaspora juga. Aku juga senantiasa mengamati, ini salah satu guru nanti untuk Imelda belajar dan bisa jadi teman berjuang bersama kalau Imelda juga ada di parlemen. Lagi, Ibu. Yes. Siap Pak Iwan. Terakhir teman-teman jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Tetap berkolaborasi dan mari kita berjuang bersama, tetap memiliki rasa cinta untuk Indonesia. Thank you, God bless. Terima kasih Ibu Imelda. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada caleg Ibu Marsha dari Marsha Siagian, nomor urut 4 dari Partai Solidaritas Indonesia. Waktu dan screen saya persilakan. Siap. Ya, salam kenal. Nama saya Marsha Danita Siagian dari PSI. Tadi udah banyak yang cover poin-poinnya. Beberapa poin. Tadi saya notice Mas Ashrafnya udah pulang. Padahal saya juga frankofonik loh Mas. Tapi saya setuju dengan usulan beliau untuk membuka forum hybrid untuk menampung aspirasi masyarakat. Ini yang saya rasa dengan perkembangan teknologi perlu dilakukan oleh anggota Dewan juga. Karena meskipun sempat ada yang pernah bilang anggota Dewan itu kok kayak jarang reses, ada yang pernah bilang, saya tahu pasti bahwa sebenarnya sudah ada anggota Dewan yang melakukan sosialisasi. Sosialisasi UU maupun melakukan kunjungan kerja di luar negeri. Jadi ini adalah suatu hal yang sebenarnya mengunjungi warga adalah suatu hal yang harusnya bisa dilakukan incumbent dengan baik. Saya sendiri sudah mengunjungi beberapa tempat, tapi untuk karena keterbatasan waktu, Timur Tengah belum pernah saya kunjungi, Timur Tengah dan Afrika belum pernah saya kunjungi, meskipun memiliki beberapa kontak di sana. Selanjutnya kalau untuk kontak detail nomor WhatsApp sudah saya drop, nanti saya akan drop lagi IG ataupun media sosial saya lainnya. Selanjutnya mengenai sekolah Indonesia di luar negeri, sebenarnya nggak hanya ada sekolah Indonesia di luar negeri, ada juga sanggar bimbingan yang saya tahu jumlahnya ada banyak di Malaysia. Dan sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya baru mengunjungi kemarin dan ada komitmen dari saya untuk membawa staf atau kalau bisa bahkan menterinya langsung untuk memberikan atensi dari Dikbud, dari Kemendikbud untuk memberikan atensi merawat sekolah-sekolah yang berada di luar Indonesia ini. Karena mereka itu tetap melaksanakan program pendidikannya menggunakan kurikulum Indonesia. Mereka pun meskipun beroperasinya secara dari pendanaan SPP maupun dari donasi yang ada, mereka tetap membutuhkan mereka tetap membutuhkan banyak fasilitasi, terutama saat anak-anak yang ada di sekolah ini dikirim kembali ke Indonesia sering menghadapi bullying, dan mungkin ini juga sesuatu yang kita bisa kerjakan berserta dengan anggota DPRD kabupaten kota di tempat kemana anak-anak itu kembali supaya mereka tidak mengalami bullying. Lalu untuk kesehatan, di sesi sebelumnya sudah ada aspirasi masuk untuk attaché kesehatan maupun warung kesehatan keliling untuk memberi atensi kesehatan terhadap pekerja migran Indonesia. Saya rasa ini juga bisa pelayanan kesehatan ini ide bagus yang bisa di-extend untuk negara-negara Timur Tengah dan Afrika, di mana pelayanan kesehatannya masih belum maksimal. Kita bisa mencontoh dari negara-negara maju lain. Contohnya yang saya tahu di Amerika Serikat, mereka memiliki
dokter yang melayani warga negara Amerika, jadi semacam GP yang buka jasa pelayanan, mungkin ini bisa dilakukan juga. Mengenai dana, saya tahu pendanaan yang tadi disebut oleh Bu Christina 280 miliar untuk 98 kantor. Menurut saya pendanaan ini sangat kurang dan harus ditambah lagi, karena saya sendiri aware beberapa staf kedutaan sudah pernah menyampaikan bahwa workload yang mereka jalan ini melebihi dari humanly possible. Ada beberapa, bahkan di salah satu perwakilan yang stafnya hanya 1 orang menangani 5.000 orang yang terbagi menjadi mahasiswa dan pekerja. Jadi ini workload yang kalau menurut saya you just wait, kalau dengan 1 orang mengatasi segitu banyak manusia, it's just like a recipe disaster waiting to happen. Lalu untuk pendidikan bagi low skill